Well, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Underwater. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan kapal selam yang bekerja untuk robak, yaitu tempat pengoboran untuk menjangkau kedalaman perut bumi dalam perairan. Kapal ini memiliki banyak kru, salah satunya seorang teknisi mesin bernama Norah. Nah, saat Norah sedang menjalankan kegiatannya, tiba-tiba kapal mengalami kerusakan, kebocoran tekanan yang membuat dinding kapal hancur karena tekanan air yang sangat besar, sehingga air membanjiri dek kapal. Di sini Norah yang panik langsung berteriak agar semua orang segera berlindung ke tempat kedap air. Tetapi sayangnya yang berhasil selamat ke tempat kedap air hanya dia dan kru lain yang bernama Rodrigo. Setelah semua sudah terlihat lebih terkendali, Norah langsung mencoba menghubungi ruang kendali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke ruang kapsul. Ruang kapsul ini merupakan tempat untuk menyelamatkan diri dengan kapsul yang dapat dilontarkan ke atas laut. Di perjalanan menuju ruang kapsul, tiba-tiba mereka bertemu kru lainnya yang masih hidup, tetapi tertimbun bangunan, yang bernama Paul. Mereka lalu menolongnya. Untungnya Paul nggak kenapa-napa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke ruang kapsul. Di ruang kapsul mereka bertemu dengan kapten kapal, dan sialnya kapsul di sana sudah tidak ada. Kapten lalu menyuruh Norah untuk pergi ke ruang kendali. Di sana ia bertemu lagi dengan kru yang selamat, bernama Emily dan Smith. Kapten, Rodrigo, dan Paul menyusul ke ruang kendali. Mereka semua mencari tahu masalah yang terjadi. Dan ternyata ada kerusakan pada inti termal yang akan menyebabkan kebocoran dalam 30 menit lagi. Mereka tidak akan bisa selamat jika itu terjadi. Lalu kapten mengambil keputusan agar mereka semua pergi ke robak agar mereka aman. Tetapi perjalanan menuju robak sangat jauh, ditambah lagi jalanannya gelap gulita, dan mereka hanya memiliki oksigen yang terbatas. Tapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun bersiap menuju robak. Mereka menggunakan baju selam, karena perjalanan ke robak mayoritas lewat air. Di sini kita dapat mengetahui kalau salah satu baju selam ada yang bocor, yaitu milik Rodrigo. Sehingga saat mereka mulai menyelam, tiba-tiba Rodrigo meledak karena tidak bisa menahan tekanan air. Mereka sangat terkejut melihat itu, tapi perjalanan harus tetap dilanjutkan. Selanjutnya mereka harus melompat ke stasiun seberang, dan di situ tempat kedap air. Mereka turun ke bawah lebih jauh lagi menggunakan sebuah kapal. Sesampainya di bawah, Paul dan Smith bertugas keluar kapal untuk mengecek keadaan. Mereka tidak melihat apa-apa di bawah sana, selain jasad yang dikelilingi selaput. Saat mereka melihat itu lebih dekat lagi, tiba-tiba ada makhluk laut yang asing. Makhluk itu sudah mati. Kemudian dibawa Paul dan Smith ke kapal untuk diteliti. Saat sedang diteliti, tiba-tiba lampu di kapal mati semua. Dan tidak lama kemudian ada makhluk yang membentur kapal mereka, sampai akhirnya kapal tersebut jatuh ke dasar. Akhirnya mereka pun keluar dari kapal dan langsung berlari menuju ke tempat aman. Mereka memasuki sebuah stasiun yang kedap air. Lalu mereka menggunakan sebuah mesin menuju ke stasiun Midpoint. Tapi di tengah perjalanan terdapat air yang dalam, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tiba sampai mereka harus melewati jalanan yang tertimbun. Mereka harus menyelam. Semua berhasil melewatinya, dan yang terakhir adalah Paul. Paul berhasil sampai ke seberang, tetapi tiba-tiba kakinya ditarik oleh makhluk laut tadi, dan Paul pun tidak bisa diselamatkan. Mereka semua yang melihat itu langsung berlarian keluar dari air. Selanjutnya, mereka semua terlihat sangat sedih dan stres berat karena memikirkan hidupnya. Di sini, kapten mencoba mencari bantuan dengan radio yang ada, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Mereka memikirkan kesalahan mereka, yaitu mengebor dasar laut dan mengambil terlalu banyak, sehingga mereka merasa kalau lautan membalas dan mengambil kembali. Tetapi mereka tidak menyerah di situ saja. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang lebih aman. Mereka berjalan di kegelapan. Hanya tersisa Norah, Emily, Kapten, dan Smith. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Norah melihat makhluk lautan itu lewat. Yang awalnya mereka menggunakan senter sebagai penerang jalan, sekarang mereka mematikannya, berharap agar makhluk itu tidak bisa melihat mereka di kegelapan.
Tapi prediksi mereka salah. Buktinya makhluk tersebut dapat melihat Smith dan menariknya. Lalu yang lainnya mencoba mengejarnya. Karena terlalu berbahaya, jadinya hanya kapten saja yang mencoba maju mencari Smith dengan tali yang terhubung dengan Nora, agar mereka tidak kehilangan jejak. Kapten berhasil menemukan Smith dan menariknya kembali. Tetapi pada akhirnya malah kapten yang ditarik oleh makhluk itu. Tali yang masih terhubung dengan Nora berhasil membuat Nora ikut ketarik. Tapi makhluk itu menariknya terlalu cepat, sehingga tekanannya bisa membunuh mereka. Kapten kemudian menyuruh Nora untuk melepaskan tali yang menghubungkan mereka, karena ia yakin ia tidak bisa diselamatkan. Nora awalnya tidak mau, sehingga kapten yang melepaskannya, dan kapten pun meledak di lautan. Di sini tersisa Nora sendirian di lautan gelap yang luas. Kemudian ia menemukan sebuah stasiun Shepard dan masuk ke sana. Ia mencoba mencari Smith dan Emily melalui speaker, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Kemudian Nora tidak menyerah begitu saja. Ia kembali lagi keluar dengan harapan bisa melawan makhluk itu dan menyelamatkan diri kembali ke Robak. Tapi keberuntungan sedang berpihak padanya. Ternyata di perjalanan ia bertemu dengan Emily yang sedang membawa Smith yang terluka. Lalu mereka memutuskan untuk berjalan ke Robak. Di depan Robak, mereka melihat sekumpulan makhluk laut itu tertidur dan tidak bergerak, sehingga mereka melewatinya dengan pelan-pelan. Tapi sialnya tiba-tiba alarm oksigen Emily berbunyi, sehingga membangunkan satu makhluk yang malah menyerang Nora. Di situ Nora dilahap hidup-hidup masuk ke tubuh makhluk itu. Tapi Nora berhasil survive dengan menembakkan sebuah flare gun dalam tubuh makhluk itu, sehingga menembus dan membuat makhluk itu mati. Nora pun berhasil selamat. Saat Nora ingin pergi, tiba-tiba ia melihat banyak makhluk laut yang memandanginya. Kemudian Nora melihat ke atas dan melihat sebuah bayangan makhluk besar. Kemudian ia menembakkan kembali flare gun-nya ke atas agar bisa melihat lebih jelas makhluk tersebut. Benar saja yang dilihatnya. Ternyata terdapat makhluk seram yang sangat besar di lautan itu. Ia pun langsung berlari, tetapi ada ledakan yang membuatnya pingsan. Ia kemudian ditolong dan dibopong oleh Emily ke dalam stasiun Robak. Di sana mereka langsung menuju ke kapsul. Ada 3 kapsul, tetapi yang hidup hanya 2 kapsul. Nora yang mengecek kapsul tersebut berbohong kepada Emily dan Smith mengenai kapsul yang mati. Dan ia membiarkan Emily dan Smith yang naik dengan kapsul itu. Sedangkan Nora tersisa sendiri. Ia tahu kalau ia tidak akan selamat, sehingga ia hanya memikirkan cara membunuh makhluk raksasa itu. Ia berencana meledakkan Robak agar makhluk tersebut mati. Kemudian di akhir film, terlihat kalau seluruh Robak meledak. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita film Underwater. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya guys. I hope you enjoy and see you again.